Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Bu Rana. Nah, pelajaran pendidikan agama Islam kali ini kita akan belajar tentang tata cara wudhu. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti misalnya ibadah sholat dan juga ibadah yang lainnya. Nah, berikutnya tentang dalil wudhu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Maka dari itu ketika sebelum kita beribadah, terutama ibadah sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Karena kalau tidak berwudu, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang gerakan wudhu. Gerakan yang pertama yaitu berniat dengan mencuci tangan. Langkah pertama dalam wudhu adalah berniat, yaitu menghadirkan niat di dalam hati untuk bersuci karena Allah Ta'ala. Setelah itu mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali untuk membersihkan kotoran yang melekat. Niat wudhu bagaimana bunyinya anak-anak? Lafalnya bagaimana? Anak-anak sudah paham kan? Sudah hafal kan? Coba kita lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafa'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah, bagi anak-anak yang belum hafal, sambil menghafal ya. Nah, gerakan kedua yaitu membersihkan kotoran hidung. Langkah berikutnya adalah membersihkan hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung secara perlahan. Jadi kita ambil air di dalam telapak tangan kita, kemudian kita hirup dengan hidung secara perlahan. Nah, setelah dihirup, jangan dibiarkan saja, tapi langsung dikeluarkan kembali. Jadi habis dihirup, terus keluarkan. Berapa kali? 3 kali. Untuk memastikan hidung bersih dari kotoran. Gerakan ketiga adalah membersihkan mulut. Langkah selanjutnya adalah membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur menggunakan air sebanyak 3 kali. Jadi kita ambil air menggunakan telapak tangan kita, kemudian airnya kita masukkan dalam mulut. Lalu setelah itu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Pastikan air menjangkau seluruh bagian mulut untuk menghilangkan sisa makanan atau kotoran. Setelah berkumur, jangan langsung ditelan anak-anak, tapi terus dibuang atau dimuntahkan. Begitu. Nah, gerakan keempat yaitu membasuh seluruh wajah. Langkah ini adalah membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dimulai dari dahi hingga dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi semua bagian wajah mulai dari tepi sampai tengah itu harus terbasuh semua. Pastikan semua bagian wajah terkena air secara merata untuk membersihkan debu dan kotoran yang ada di wajah. Gerakan kelima yaitu membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Langkah ini adalah membasuh tangan kanan dan tangan kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Dimulai dengan tangan kanan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan tangan kiri. Pastikan air membasahi seluruh bagian tangan secara merata. Jadi anak-anak, kalau kita memakai pakaian yang berlengan panjang, ketika berwudu lengannya harus kita singkap dulu ke atas sampai di atas siku. Supaya apa? Supaya air wudunya itu sampai ke siku. Jadi kalau air wudunya hanya sampai sebagian tangan, tidak sampai siku, maka wudunya dianggap tidak sah. Begitu.
Langkah keenam adalah mengusap sebagian rambut. Sebagian rambut, tidak seluruh rambut ya, tapi hanya sebagiannya saja yang ada di depan. Nah, langkah ini adalah mengusap sebagian rambut kepala dengan tangan yang sudah dibasahi air. Jadi telapak tangan kita ambil air terlebih dahulu, kemudian airnya kita usapkan di sebagian kepala ya, dari depan ini, dimulai dari dahi ini, kemudian ke belakang, lalu ke depan lagi. Atau ada juga yang berpendapat cukup di bagian depan saja, tidak apa-apa, sebanyak 3 kali. 2, 3, seperti itu ya. Nah, langkah yang ketujuh yaitu mengusap telinga kanan dan telinga kiri. Nah, ini langkah berikutnya atau langkah ini adalah mengusap telinga sebelah kanan dan telinga sebelah kiri sebanyak 1 kali. Tapi alangkah lebih baiknya 3 kali ya. Nah, gunakan jari telunjuk untuk membersihkan bagian dalam telinga dan juga ibu jari untuk bagian belakang telinga secara bersamaan. Jadi kurang lebih gerakannya seperti ini. Telunjuknya untuk bagian dalam, ibu jari untuk bagian belakang telinga. Seperti ini. Ya, usahakan seluruh bagian telinga kita terbasuh air. Tidak hanya yang kanan ya, tapi juga yang kiri. Ada juga yang membasuhnya bersamaan seperti ini, juga boleh sebanyak 3 kali. Langkah ke-8 yaitu membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Ini merupakan langkah terakhir ya anak-anak. Setelah semua rangkaian gerakan wudhu, langkah terakhir adalah membasuh kaki. Kaki kanan terlebih dahulu, kemudian kaki kiri. Yang dibasuh adalah kaki bagian bawah, dimulai dari jari kaki, ada jempol dan sebagainya di depan itu. Terus ambil air ke belakang, ke bawah telapak kaki, kemudian ke atas bagian kaki sampai dengan mata kaki. Tulang yang ada di kaki bagian bawah itu namanya mata kaki. Dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Pastikan seluruh air wudhu membasuh bagian kaki, bahkan sampai di sela-sela jari kaki, jangan sampai ada yang tidak terbasahi. Kenapa begitu? Karena nanti dianggap wudhunya tidak sah. Jadi seluruh bagian anggota wudhu harus terbasahi dengan air wudhu. Ya, demikian anak-anak materi tentang wudhu dan gerakannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.